사람의 Nonsense. 컴퓨터야. Such mal- Ah, quatsch! Test. Do you hear it? Okay, so mic's on, right? What's happening? Again, and again. Dunia diguncangkan dengan kabar buruk. Lagi dan lagi, kasus kemanusiaan, HAM, terjadi di salah satu negara di belahan dunia, menggeserkan kasus Ukraina dan Palestina. Sekarang, sontar terdengar kekerasan HAM yang terjadi di negara bagian Afrika, Nigeria. Apa sih yang terjadi di sana? Nigeria lagi ribut nih, sobat. Konflik agama, lagi dan lagi, ekonomi, perang ras, suku, semuanya komplit. Kayak bakso gitu. Bang, paket komplit ya. Pakai mie, sayur, bihun. Oh, yang pedas. Karetnya 2 ya. Apa itu? Jadi kangen gue, jadi pengen mie. Ngomong-ngomong, semua hal ini terjadi karena satu tokoh ini. Rapper internasional yang sering disebut dengan julukan The Queen of Rap. The Queen, Nicki Minaj, yang menggegerkan panggung internasional dengan membuka suara di sidang PBB. Dunia langsung geger. Ada yang marah, ada yang terharu, ada yang bingung. Kayak gue. Bingung, what's going on? Dan ada juga yang cuman ngetik di Twitter. Oh, sekarang udah ganti X. Gue cuman pengen dengerin musik lo aja Niki, gitu ya. Kok jadi bahas geopolitik sih? Aduh, pusing. Bukan ranah lo gitu ya, kata netizen. Apapun reaksinya, ya pas ada yang pro dan kontra gitu ya. Jelas ada satu hal yang paling penting. Saat The Queen Nicki Minaj ngomong, dunia pasti ngedengerin. Dan kalau kata Nicki kayak gini, faith is under control. No, faith is under attack. Ya minimal perhatian dunia sekarang juga on the spot to Nigeria. Bibir gue kok pecah-pecahnya. Ini cuaca udah mulai dingin ya. Aduh, gue paling gak suka winter. Enggak. Back to the topic. Mungkin kita udah nggak asing ya ngedenger negara ini, Nigeria. Negara yang paling rame se-Afrika, rame warganya, rame budayanya, dan sayangnya akhir-akhir ini rame juga konfliknya. Di wilayah utara dan tengah, masyarakat harus masih menghadapi serangan-serangan dari kelompok bersenjata. Misalnya di Benue, bener gak sih cara ngomongnya? Benue atau Benue? Benue. Ya, salah satunya di Benue. Ya, ada satu serangan yang bikin satu desa langsung off, kayak langsung mati seketika gitu ya. Konflik lama antara petani dan pengembala juga makin panas. Kayak sop gitu. Sop apa? Sop iga, sop sapi ya, kayak panas gitu, membara gitu ya di antara masyarakat. Yang membuat wilayah tengah yang biasa disebut dengan Middle Belt kayak zona campuran agama, etnis, dan rasa-rasa drama yang tidak pernah selesai. Sedikit background aja nih perihal agama. Jujur gue kayak, gue punya agama, gue muslim. Gue percaya dengan Tuhan. Walaupun gue nggak sereligius itu, tapi gue percaya Tuhan dan percaya bahwa kasih sayang antara sesama manusia itu sangat penting, sangat diutamakan. Terlepas apapun negara lo, apapun kepercayaan lo, apapun agama lo, apapun ras lo, bodo amat. Yang penting sesama manusia kita harus saling mengasihi. Tapi kok akhir-akhir ini banyak sekali kasus, ya, banyak sekali teror, banyak sekali peperangan yang terjadi dengan atas nama sebuah agama, dengan atas nama Tuhan. Kayak what the fuck gitu, what's going on? Gue udah muak dengan semua ini gitu ya. Back to topic. Oh, ternyata Islam menjadi agama mayoritas di negara ini. Bahkan sampai 50-56%
penduduknya beragama Muslim. Lagi dan lagi. No comment. Sisanya 43-48% penduduknya memeluk agama Kristen. Sisanya kepercayaan, gitu ya. Kalau kita urutkan dari persebaran agama berdasarkan wilayah, kayak wilayah utara diduduki mayoritas Muslim, tengah itu campuran antara Muslim dan Kristen, dan bagian selatan dikuasai oleh penduduk beragama Kristen. Dan yang sedang terjadi ini itu di Nigeria Tengah. Terjadi benturan antara penduduk Muslim dan Kristen. Sementara itu, di selatan Nigeria, mayoritas Kristen hidup berdampingan. Di utara, mayoritas Muslim pun punya budaya yang sangat-sangat kuat. Tapi di tengah, ini nih, di situ mulai beda tipis antara damai dan debat kusir. Lagi dan lagi. Pokoknya kalau Nigeria itu game level middle belt adalah paling rumit gitu ya. Di tengah kerumitan itu muncullah the Queen Nicki Minaj. Yes, the Queen of Rap herself. Tiba-tiba muncul bukan dengan lagu baru, tetapi dengan pidato PBB, edisi emosional. Dunia kira dia bakal perform Super Bass, lagunya yang hit, atau yang satu lagi, The Anaconda Dawn, The Anaconda Dawn, The Anaconda Dawn. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Stop it. Oh my god, I love her. Barbs, I love her. Oh, I am a Barbs. So what? I am a Barbs. So what? So what? So what? So what? You wanna fight? You wanna fight? I'm a Barbs. Come on. Ya dunia kira dia bakal perform lagu gitu ya. Dia bakal nge-rap gitu di podium PBB. Tapi ternyata dia berpidato. Pidato ngomong perihal kebebasan beragama. Gereja yang dibakar dan komunitas Kristen yang diserang abis-abisan di Nigeria. Terus bagian yang bikin dunia mendadak plot twist adalah ketika Nicki berkata, I'd like to thank President Trump for prioritizing this issue and for his leadership on the global stage and calling for urgent action to defend Christians in Nigeria, to combat extremism, and to bring a stop to violence against those who simply want to exercise their natural right to freedom of religion or belief. Thank you, President Trump. President Trump. Once again, she say, thank you, President Trump. Okay, Nicki, hold on. Hold on. Nicki, hold on. What did you say? Sontak, netizen pun ramai di media sosial. What? Nicki. Oh. Fans Nicki Minaj pun berkomentar di sosial media. Kompak, ya. Gue pun berkomentar karena I am a Barbs. Oke, FYI, yang nggak tahu apa itu Andre, Barbs. Barbs, B-A-R-B-Z. Barbs adalah sebutan untuk pengagum atau fans, fanatik Nicki Minaj. Seperti yang satu ini, gue. Fans Nicki Minaj terbelah menjadi dua. Bagian satu pro dan dua kontra tentu. Kubu yang pro bilang, yes queen, speak up about kemanusiaan. Satu lagi sangat kontra. Girl, kok jadi ada Trump-Trumpnya sih? Padahal kita belum siap buat era kekacauan. But make it, babe. It's okay.
We still love you. We still love you. We still love you, Nicki. Tak sedikit pun fans dari Nigeria yang bilang, terima kasih ya Nicki, sudah peduli. Tapi please, realitanya lebih rumit dari sekadar Kristen versus Muslim. Yang lain cuma bisa menghela napas panjang sambil bilang, I love you though, but topik ini berat banget sih Nicki. Aduh, are you sure? Talking about it? Okay. Nicki sendiri pun dengan tenang menyatakan bahwa dia bukan mau memihak siapapun. Dia cuma mau dunia peduli. Dia bahkan memanggil penggemarnya Barbs dalam pidatonya. Seolah-olah mereka lagi duduk di baris VIP, jajaran terdepan. Tentu, dia bilang, Barbs, I love you. Ini bukan tentang memilih salah satu pihak. Barbs, I know you're somewhere listening. I love you so very much. You have been the ultimate light in my life and career for so long. I appreciate you, and I want to make it very clear once again that this isn't about taking sides. This is about standing up in the face of injustice. It's about what I've always stood for my entire career, and I will continue to stand for that for the rest of my life. I will care if anyone, anywhere is being persecuted. Fans pun berusaha memilih pihak antara percaya atau bingung. Namun harus diakui, pidato Nicki Minaj bikin dunia yang tadinya kurang ngeh sama situasi Nigeria jadi melek. Walaupun dramanya kayak telenovela, setidaknya spotlight global sekarang mengarah ke isu kemanusiaan penting ini. Untuk mengakhiri video ini, gue hanya mau bilang, gue sebagai manusia, anak Tuhan, yang cinta kedamaian, cinta kemanusiaan, dan juga sebagai seorang fans ya dari Nicki Minaj, the Queen of Rap, bahwa ketika komunitas Kristen di Nigeria menghadapi serangan dan pengusiran dari rumah mereka, atau ketika warga Palestina terus hidup di bawah tekanan dan konflik yang berkepanjangan, dunia sebaiknya tidak tinggal diam saja. Suara internasional yang tegas namun tetap netral sangat diperlukan untuk menyoroti ketidakadilan ini, mendorong perlindungan hak asasi, dan memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang agama, etnis, atau identitas dapat hidup dengan aman dan sama bermartabat. Tindakan kolektif seperti ini bukan sekedar politik, melainkan panggilan kemanusiaan yang mengingatkan kita bahwa solidaritas global adalah fondasi perdamaian sejati. So, shout out to the Queen, Nicki Minaj. We love you. Dan semoga isu-isu kemanusiaan ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. So, it's me, Andretrix, and see ya next episode. Be positive, be you, be on.